Oke, untuk Pak Doni tadi sudah ada beberapa Ya, pertanyaan yang masuk lewat chat ya, Pak. oke. Boleh dibacakan karena tadi saya baru terputus, koneksinya Oke, kurang bagus. oke Ya, Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Siti Faika. Mohon bertanya, untuk batasan ukuran nano sebagai sunscreen yang tidak menyebabkan toksik, kira-kira berapa ya, Pak? Ini mau lanjut pertanyaan semua dikumpulkan terlebih dahulu. boleh Langsung 3 jawab, Pak. pertanyaan dulu. Boleh 3 Tiga pertanyaan pertanyaan dulu. ya. Ya. Selanjutnya dari Bu Sheila. Bu Sheila bertanya, apakah produk yang mengandung nanogold, partikel-partikelnya masuk ke dalam kulit, apakah ada efek sampingnya bagi tubuh? Kemudian selanjutnya dari Bapak Beni, bagaimana pengujian aktivitas yang harus dilakukan untuk pencerah wajah? Apakah cukup dengan uji SPF saja atau ada yang lainnya? Kemudian metode apa yang digunakan untuk membuat produk nano tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab dulu 3 pertanyaan ini ya. Saya coba jawab yang terkait dengan efek terhadap kulit ya, terkait dengan pertanyaan kedua tadi. Jadi memang kalau kita tahu bahwa emas adalah elemen yang stabil dan ukuran nanogold itu sangat kecil, sehingga nanogold itu relatif aman dan tidak beracun ya. Namun ini perlu dilakukan konfirmasi lagi terkait dengan toksisitas nanogold, khususnya untuk sediaan topikal, karena masih belum banyak penelitian terkait dengan toksisitas nanogold secara topikal ya. Nah, kemudian dalam ilmu kesehatan juga emas biasanya digunakan dalam tindakan medis seperti pencitraan sel, deteksi biologis, pengiriman obat, dan pembunuhan sel kanker yang tertarget. Sejauh ini juga yang signifikan yang dilaporkan terkait dengan toksisitas nanogold gitu. Tapi ini perlu dilakukan cross check kembali apakah ada publikasi ilmiah yang membahas terkait dengan toksisitas nanogold untuk sediaan topikal seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, uji aktivitas pencerah wajah itu tergantung. Jika SPF berarti uji aktivitasnya menggunakan uji SPF dan PA gitu ya. Namun kalau misalnya untuk yang uji bahan aktif dengan mekanisme yang tadi sudah dijelaskan selain SPF dan blue light protection, itu pengukurannya dilakukan dengan cara in vivo, baik di hewan coba atau langsung di manusia gitu. Kemudian dilakukan pengukuran level melaninnya dengan menggunakan seperti atau spektrometer ya, atau ada beberapa alat lainnya seperti Courage Kazaka Mexameter itu bisa mengukur melanin dan bahkan hemoglobin. Kemudian metode untuk membuat ini ya bahan-bahan nanopartikel tadi itu ada macam-macam ya, khusus untuk nanogold dan nanoplatina dia menggunakan sintesis ya. Ini cukup panjang ya prosedurnya, tetapi mungkin kalau misalnya Bapak atau Ibu yang bertanya ini lebih tertarik lagi, bisa dilihat di publikasinya Ibu Nisfah dan kawan-kawan tahun 2016. Itu, nah ini judulnya Uji Aktivitas Gabungan Nanogold, Nanoplatinum sebagai senyawa tabir surya dalam kosmetik. Selanjutnya terkait dengan batasan sunscreen, saya perlu cek lagi ya di aturan BPOM-nya, karena saya tidak hafal. Kalau di aturan BPOM itu median ukuran partikel berdasarkan distribusi jumlah ukurannya itu lebih dari sama dengan 30 nanometer untuk titanium dioxide. Ya, jadi 30 nanometer. Kemudian untuk zinc oxide-nya itu median diameter dari distribusi ukuran partikel D50, 50% jumlah di bawah diameter ini adalah lebih dari 30 nanometer dan D1-nya, 1% di bawah ukuran ini adalah lebih dari 20 nanometer. Jadi untuk zinc oxide dan titanium dioxide itu segitu ukuran yang diizinkan oleh BPOM. Nah, biasanya kalau kita menggunakan bahan ini untuk sediaan kosmetik, maka harus melakukan teknik filtrasi di bahannya ya, untuk memastikan bahwa ukuran partikel nanonya itu sesuai dengan persyaratan BPOM.
Seperti itu, Mbak Saskia. Oke, terima kasih Pak Doni atas jawabannya. Semoga bisa memuaskan ya jawabannya untuk Bapak dan Ibu yang bertanya. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih Pak dari chat masih saya. Yang mana, Mbak Saskia? Ada 2 pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu Rina. Izin bertanya, apakah bisa menjadi pertimbangan untuk mengkombinasikan atau memilih satu atau lebih jenis bahan aktif yang berbeda, kemudian dikemas di dalam satu produk? Oke, terima kasih kepada Ibu Rini Mutia atas pertanyaannya. Jadi ini kalau mengkombinasikan antara sunscreen dengan bahan aktif brightening itu memungkinkan gitu ya. Tapi ada beberapa yang inkompatibilitas satu dengan yang lainnya gitu. Contohnya sebagai berikut. Misalnya AHA itu jika dikombinasikan dengan niacinamide, kan niacinamide tadi kan kalau AHA itu kan untuk eksfoliasi ya. Ya, AHA itu untuk epidermal turnover acceleran. Nah, kemudian niacinamide itu untuk antiinflamasinya atau dia juga memiliki mekanisme inhibition of melanosom transfer. Nah, tetapi di sini pH sistemnya berbeda. AHA itu cenderung di pH 4 sampai 5, sedangkan niacinamide itu lebih stabil di sekitar pH 6 sampai 7 ya, pH netral. Nah, permasalahannya adalah niacinamide atau vitamin B3 ini jika dia dimasukkan ke dalam sistem yang cukup asam, dia akan mengalami hidrolisis menjadi niacin atau nicotinic acid. Nah, niacin ini dia itu berpotensi untuk menyebabkan flushing ya, kemerahan atau beruntusan. Jadi memang biasanya ini kalau AHA ketemu niacinamide itu keluhannya beruntusan seperti itu. Jadi memang harus dipelajari lagi terkait dengan inkompatibilitas bahan baku dan juga ketidakstabilannya. Seperti itu, Mbak Saskia. Ya, terima kasih Pak Doni. Berarti kesimpulan dari pertanyaan Bu Rina ya tadi, berarti memang harus dilakukan uji lagi ya untuk mengkombinasikan dua jenis mungkin ya produk pada akhirnya untuk memang dijadiin satu kemasan gitu ya. Ya, pada akhirnya memang harus dilakukan pengujian gitu untuk membuktikan bahwa apakah kombinasi ini memiliki efektivitas yang baik terkait dengan brightening efeknya dan juga bagaimana terkait dengan toleransi efek sampingnya gitu, apakah masih dapat ditoleransi atau efek sampingnya terlalu parah gitu. Oke Pak, baik. Ini mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Pak, untuk sebelum mengakhiri sesi tanya jawab hari ini. Jadi ada pertanyaan dari Bu Elgus, apa sih kelebihan kosmetik yang menggunakan teknologi nano dibandingkan dengan yang biasa gitu Pak? Kemudian ada juga pertanyaan dari Bu Eti yang mirip-mirip nih dengan Bu Elgus. Apa sih kaitannya nano dengan kosmetik gitu? Terus bagaimana sih memanfaatkan secara maksimal nih kandungan nano yang terdapat di kosmetik tersebut? Soalnya katanya kosmetik yang ada nanonya ini kan klaim bagus gitu. Tapi ada juga permasalahan dari Bu Eti ini, kenapa wajahnya tambah hitam dan kusam gitu Pak? Itu kira-kira kenapa tuh? Oke, jadi kalau nanoteknologi itu, khususnya nanomaterial di kosmetik itu secara ukuran dia lebih kecil ya. Sehingga karena ukurannya lebih kecil, penetrasinya akan lebih bagus ke targetnya. Dan harapannya adalah dengan penetrasi yang bagus itu lebih cepat dalam menstimulasi efek yang diinginkan. Itu sih mengapa nanomaterial itu cukup menarik gitu untuk digunakan. Nah, kalau kasusnya kosmetik yang katanya mengandung nano menyebabkan kulit wajahnya menjadi hitam dan kusam, itu perlu ditelaah lebih lanjut ya, karena belum tentu itu disebabkan karena nanomaterialnya gitu. Ya bisa jadi ada bahan-bahan lain, khususnya bahan aktif yang digunakan yang bisa menyebabkan efek tersebut gitu. Seperti itu. Oke, berarti ada banyak faktor lain ya Pak ya? Ya, jadi harus ditelaah satu persatu. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Elgus, izin bertanya, apa kelebihan kosmetik yang menggunakan teknologi nano dibandingkan dengan yang biasa? Ini pertanyaannya sama ya dengan Bu Eti.
Jadi ya secara ukuran dia lebih kecil dan diharapkan karena ukurannya yang kecil itu penetrasi ke targetnya lebih mudah dan lebih cepat, sehingga efek yang diharapkan pun juga lebih cepat. Seperti itu. Namun terkait dengan izin BPOM, terus terang baru bahan-bahan tertentu yang diizinkan untuk penggunaan nanomaterial. Ya tadi sudah disebutkan ya, diantaranya titanium dioksida dan zinc oksida. Oke, berarti untuk jawabannya pakai teknologi nano nih lebih baiknya dibandingkan dengan kosmetik yang pada umumnya itu karena partikel lebih kecil, berarti penyerapannya itu lebih efektif gitu ya Pak di kulit ya kurang lebih. Ya, kemudian untuk kalau ada masalah wajah yang mungkin kita lihat kusam, mungkin karena ada faktor eksternal ya mungkin sehingga menyebabkan terdapat masalah-masalah mungkin lebih kusam, lebih hitam gitu. Jadi belum tentu karena agen dari nanonya itu sendiri gitu ya Pak. Betul, Mbak. Mungkin perlu dicek lagi bahan-bahan selain nano material tersebut apa saja, karena harus dilihat satu persatu ya bahannya. Apalagi kalau misalnya suatu produk yang mungkin ya perlu dicek dulu apakah dia terdaftar di BPOM atau tidak. Karena kalau misalnya produknya tidak terdaftar di BPOM, itu kita lebih khawatir lagi karena bisa jadi ada bahan yang disembunyikan. Dan biasanya produk-produk yang tidak terdaftar di BPOM, tapi dia memiliki efikasi yang sangat baik, nah itu mungkin bisa dijadikan perhatian khusus ya. Karena bisa jadi ada bahan-bahan yang dilarang tapi digunakan di produk tersebut. Seperti contohnya ya hidroquinon dan steroid gitu. Dan bahkan merkuri.